Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudaraku seiman, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan kesehatan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril kabir." Man lam yashkuril qalil, barang siapa yang belum bersyukur kepada Allah tentang nikmat yang sedikit apapun itu, maka akan sulit bagi dia untuk dia mensyukuri. Lam yashkuril katsir, dia akan sulit untuk mensyukuri setiap nikmat yang banyak daripada yang sedikit itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersolawat juga mengucapkan salam kepada Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada inti khutbah kita, tetap kami ingatkan untuk diri kami sendiri, kemudian untuk para jamaah sekalian, agar terus meningkatkan kualitas ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dia senantiasa mengerjakan kebaikan yang Allah perintahkan dengan semampu dia, kemudian menjauhi segenap larangan-larangannya yang di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari Jumat yang mulia ini, pada siang hari ini, izinkanlah kami sebagai khatib menyampaikan satu hadis, yaitu hadis pembuktian keimanan kita. Hadis kalau dilihat secara kacamata faktanya, hadis ini ibaratnya akan menghina, akan menurun, akan berkurang. Tapi kalau dipakai kacamata keimanan, sesungguhnya dia di sisi Allah itu akan meningkat, akan bertambah, akan mulia. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza wa ma rafa'a ahadun lillah illa wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada 3 poin di dalam satu hadis ini. Poin yang pertama tentang sedekah. Wa ma naqasat shadaqatun min mal, harta tidak akan sama sekali berkurang karena sedekah. Namun kalau kita perhatikan secara kasat mata manusia, kalau kita keluarkan, misalkan kita punya uang 100 ribu, kita keluarkan 10 ribu untuk infak, untuk sedekah, maka yang ada pada tangan kita sekarang adalah 90 ribu. Bukankah itu berkurang? Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidaklah itu berkurang sama sekali. Bisa saja kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena uang 10 ribu yang kita infakkan. Karena sedekah memiliki keutamaan. Coba kita perhatikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-shadaqatu taqi masari'as su." Sesungguhnya sedekah bisa menghalangi seseorang dari kecelakaan, bisa menghalangi seseorang dari su'ul khatimah. Bisa saja kita keluarkan 10 ribu, namun
Allah selamatkan kita, na'udzubillah, Allah selamatkan kita dari kecelakaan sehingga kita tidak mengeluarkan uang untuk biaya pengobatan kita yang mungkin itu banyak sekali, hanya karena sekedar 10.000 jamaah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita punya penyakit, maka sembuhkanlah dengan sedekah. Coba lihat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis sadaqah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kalian itu dengan sedekah. Sedekah pula bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu tukhfi al-khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa-dosa sebagaimana air yang bisa memadamkan api yang sangat besar. Sedekah pula bisa membatalkan azab kubur seseorang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu tukhfi'u harul qabri an ahliha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya sedekah bisa menghapuskan azab kubur bagi orang yang mengeluarkan sedekah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita punya bisnis, kalau kita punya perdagangan, kalau kita punya usaha, hiasilah dengan sedekah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna syaitana wal ithma yahdurani fil bai' fashubuhu bis sadaqah. Sesungguhnya dalam perdagangan kita seringkali terjadi kesalahan, baik itu kesalahan dari kita ataupun datang syaitan yang menggoda kita untuk hasad kepada saudara kita. Namun kata Nabi, hiasilah itu semua dengan sedekah, dengan infak. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa taala. Banyak sekali hadis-hadis maupun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sedekah. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah bukti keimanan kita jamaah. Karena apa? Sejatinya dalam kacamata kita, kata kacamata manusia biasa, sedekah yang kita keluarkan itu akan mengurangi harta kita. Namun kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti keimanan seseorang. Namun jamaah, kita tidak pernah ucapkan sedekah itu harus pakai materi, harus menggunakan uang. Sedekah itu bisa kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kata Nabi Muhammad, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Hanya sekedar engkau berkata dengan baik, berkata dengan jujur, itu semua adalah sedekah. Nabi Muhammad juga bersabda, wa tumitul adza anit tariqin shadaqah. Engkau menyingkirkan gangguan di jalanan, membersihkan halaman, membersihkan rumah, membersihkan masjid, dihitung juga sedekah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama tentang sedekah. Poin yang kedua tentang saling memaafkan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Tidaklah seorang hamba saling memaafkan satu sama lain kecuali Allah tambahkan kemuliaan bagi dia. Mengalah jamaah bukan tanda kalah, namun kita mengalah untuk kita menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang minta maaf duluan, dia yang paling mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ah, innamas syadid liman yamliku nafsahu indal ghadab." Bukan orang yang terkuat di muka bumi ini dengan dia jago kelahinya, jago argumennya, akan tetapi orang yang paling kuat, kata Nabi Muhammad, yamliku nafsahu indal ghadab. Dia bisa tahan emosinya. Dia dulu yang minta maaf padahal bukan dia yang salah. Dia orang yang terkuat di muka bumi ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis yang tadi, kok bisa orang yang memaafkan duluan dia menjadi manusia yang terkuat? Kata Imam Nawawi rahimahullah, karena dia telah mengalahkan musuh terkuatnya manusia. Kata beliau rahimahullah, ternyata musuh terkuatnya manusia itu bukan saudara manusia yang lainnya, akan tetapi dirinya sendiri. Hawa nafsunya dia kalahkan sehingga dia bisa memaafkan saudaranya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan perkara yang poin yang kedua yang kita bahas. Nabi Muhammad bersabda, man kadhama ghaidhan atau man kadhima ghaidhan wa huwa qadirun ay yanfidahu. Barang siapa yang tahan amarahnya, tahan emosinya,
Padahal dia mampu untuk meluapkan amarah tersebut, tapi dia pilih untuk tahan. Da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik hatta yuhayyirahu Allahu minal huri ma syaa. Sampai nanti di hari kiamat Allah panggil dia di hadapan para malaikatnya. Kemudian Allah tawarkan, silakan pilih dari bidadari-bidadari ini yang mana yang kamu mau ambil. Bagi siapa tadi jamaah? Yang bisa tahan amarahnya, yang bisa tahan emosinya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga dalam hadis yang tadi kita bacakan, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang hamba dia bertawadhu, rendah hatinya kepada saudara seimannya, maka Allah akan tinggikan derajat dia. Semakin dia merendah, semakin Allah tinggikan derajat dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita tahu jamaah, surga itu bertingkat-tingkat. Semakin kita merendah karena Allah, semakin kita merendahkan hati kita, insya Allah Allah akan tinggikan kita. Yang kita aminkan, semoga kita berkumpul di Jannatul Firdaus al-A'la. Para jamaah hadirin yang rahimani wa rahimakumullah, bagaimana cara kita bertawadhu? Caranya coba kita perhatikan salah satu ajaran dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ia mengatakan cara yang paling mudah untuk kita merendahkan hati kita kepada sesama kaum muslimin dengan kita keluar rumah. Kalau kita sudah keluar rumah, lihat ada seseorang yang umurnya lebih tua daripada kita. Kita katakan pada diri kita, orang yang lebih tua umurnya ini lebih mulia daripada saya. Dia duluan yang lahir, berapa banyak amalan yang dia sudah kerjakan sebelum saya dilahirkan. Maka insya Allah kita akan memuliakan orang yang umurnya lebih tua daripada kita. Kemudian kita jalan lagi, kita temukan ada anak kecil yang umurnya mungkin lebih rendah daripada kita. Kita katakan pada diri kita sendiri, orang anak kecil ini lebih mulia daripada saya. Kenapa? Saya sudah melakukan dosa-dosa lebih banyak sebelum dia dilahirkan. Alhamdulillah jamaah hadirin, insya Allah kita akan melatih diri kita untuk mendapatkan derajat yang tertinggi yang Allah dan Rasulnya janjikan. Pada akhir khutbah, izinkanlah kami sampaikan satu hadis atau satu kisah dari Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang perlunya kita untuk menjaga hati kita kepada saudara kaum muslimin yang lainnya. Ada satu kisah. Orang yang pertama di zamannya Nabi Muhammad SAW, orang yang pertama ini orangnya baik sekali. Dia rajin ibadah, dia sering ke masjid salat, melakukan amalan kebajikan. Orang yang berikutnya, yang kedua adalah orang yang buruk sekali. Mungkin sering dia salat, tapi sering juga dia bermaksiat, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saking kesalnya melihat saudaranya melakukan kemaksiatan, orang yang pertama, yang baik, yang rajin ibadah tadi mengatakan kepada orang yang buruk tadi, engkau sesungguhnya Allah tidak akan mengampunimu. Allah dengar perkataan orang yang baik tadi, Allah marah jamaah hadirin. Tiba-tiba Allah mengatakan dalam hadisul qudsi, manil ladzi yata'alla alayya an la aghfirallah. Siapa yang tadi barusan katakan, berani-beraninya dia mengatakan, aku tidak akan mengampuni orang yang berbuat dosa ini. Kata Allah melanjutkan dalam hadisul qudsi, ana qad ahbabtu amalak wa ghafartu lahu. Saya sudah batalkan amalan kamu dan juga saya telah memaafkan temanmu tadi. Jamaah hadirin yang rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Mari kita belajar untuk menyehatkan hati kita, untuk memberikan kesan kebaikan, untuk selalu membersihkan hati kita agar tidak ada rasa iri dengki kepada saudara kita, sesama iman kita, sesama agama Islam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, di hari yang Jumat ini
penuh dengan keberkahan, penuh dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita balas dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربها من قول أو عمل. اللهم إني نسألك الحكمة والعلم النافع. اللهم إنا نسألك العلم النافع ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.